lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kejayaan. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang judul materi kami, yaitu menguraikan komponen peta sesuai standar nasional. Nah, adapun rekan kelompok saya yaitu Tias Nurfala yang akan membawakan materi yang kedua, dan saya sendiri atas nama Nurul Halisa akan membawakan materi yang pertama. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu dalam komponen peta. Nah, dalam komponen peta ini terdapat beberapa pembagiannya. Yang pertama itu judul peta, di mana judul peta ini menunjukkan isi suatu peta. Misalnya judul sebuah peta atau penggunaan peta lahan di Indonesia. Isi dari peta itu adalah tentang sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman hutan, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua itu skala peta, di mana skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta ini bisa dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Kemudian petunjuk arah utara. Nah, biasanya sebuah peta ini memiliki petunjuk arah utara. Biasanya ini ditunjukkan dengan simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bermacam-macam simbol. Di petunjuk arah utara ini biasanya ada pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Kemudian itu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta ini adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta ini bisa dibedakan menjadi, yang pertama itu simbol titik. Nah, simbol titik ini pada peta bisa beragam bentuknya. Simbol titik bisa berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Kedua itu simbol garis. Simbol garis bisa digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis bisa diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kejelasannya. Yang ketiga itu simbol warna. Nah, simbol warna ini digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna bisa digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Jadi warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Yang keempat itu simbol area. Nah, simbol area ini yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dan dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Nah, selanjutnya itu garis koordinat. Nah, garis koordinat ini adalah garis khayal pada peta berupa koordinat dalam peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, garis koordinat sangat penting dalam peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Nah, jadi sebagai contoh itu
suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Selanjutnya itu insert. Nah, insert ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kemudian legenda. Nah, legenda ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang terapkan. Kemudian sumber peta. Sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah yang diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Dan yang terakhir itu tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta dicantumkan agar penggunaannya tahu kapan tahun dibuatnya ini peta, sehingga pengguna peta mengetahui apakah peta masih layak digunakan atau tidak, khususnya peta tematik yang sifat datanya bisa berubah. Nah, selanjutnya itu tentang standar komponen peta khusus dan umum kurikulum. Nah, di sini peta khusus atau biasa disebut dengan tema tematik. Nah, disebut peta khusus atau tematik karena peta tersebut hanya menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Dengan kata lain, yang ditampilkan berdasarkan tema tertentu. Peta khusus ini yang menggambarkan kenampakan-kenampakan mulai dari fenomena mengenai unsur-unsur geosfer tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Pada peta tematik, objek yang disajikan dalam bentuk gambar dengan penggunaan simbol-simbol serta mempunyai tema tertentu sesuai dengan maksud tujuannya. Pada peta tematik bisa dibuat sesuai dengan tema yang diperlukan, misalnya dalam perencanaan suatu daerah administrasi, manajemen, perusahaan-perusahaan, pendidikan, militer, dan sebagainya. Nah, contoh dari peta khusus ini yaitu peta curah hujan. Nah, peta ini merupakan peta yang menjelaskan banyaknya curah hujan yang sama di suatu tempat. Kemudian peta kepadatan penduduk. Jadi peta ini menggambarkan perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas daerahnya. Kemudian yang kedua itu peta umum. Nah, di mana peta umum ini adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta umum ini memuat semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik kenampakan fisis atau alam maupun kenampakan sosial media. Kenampakan fisis ini misalnya sungai, gunung, laut, danau, dan lainnya. Kenampakan sosial budaya misalnya jalan raya, jalan kereta api, permukiman kota, dan lainnya. Disebut peta umum karena peta ini bersifat umum sehingga dapat digunakan untuk umum dengan berbagai macam tujuan. Unsur-unsur yang disajikan tidak hanya satu atau dua jenis saja, tetapi peta menyajikan semua unsur di muka bumi ini dengan memperhitungkan skala yang umumnya sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurfala, NIM 19700.002. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis peta umum, yaitu yang pertama adalah peta topografi. Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Dalam peta topografi digunakan garis kontur atau kontur lain, yaitu garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian sama. Pada peta kartografi sendiri, garis kontur digambarkan dengan warna coklat muda. Kontur berguna untuk memberikan informasi relatif tentang relief. Relief ini merupakan suatu bentuk yang memperlihatkan perbedaan dalam ketinggian dan kemiringan dari bentuk-bentuk yang tidak sama di permukaan bumi. Relief dihubungkan dengan suatu bentuk atau model keseluruhan muka bumi dalam bentuk 3 dimensi. Selain itu, peta topografi juga dinamakan atau
itu digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta-peta tematik seperti peta kehutanan, peta pariwisata, peta penggunaan lahan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah peta kartografi atau kartografi, yang mana adalah merupakan peta yang menggambarkan sebagian permukaan bumi, misalnya peta yang hanya menggambarkan benua atau setengah bola bumi. Yang ketiga adalah peta Indonesia. Peta ini menggambarkan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Yang keempat adalah peta dunia. Peta ini merupakan peta yang menggambarkan seluruh bagian permukaan bola bumi. Dan yang terakhir adalah peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil antara 1:250 sampai 1:1 juta atau lebih. Peta korografi menggambarkan daerah yang luas, misalnya provinsi, negara, benua, bahkan dunia. Dalam peta korografi digambarkan semua kenampakan yang ada pada suatu wilayah, diantaranya pegunungan, gunung, sungai, danau, jalan raya, jalan kereta api, batas wilayah, kota, garis pantai, rawa, dan lain-lain. Atlas adalah kumpulan dari peta korografi yang dibuat dalam berbagai tata warna. Dan yang selanjutnya adalah masuk ke pembahasan metode kartografi dan keterbatasan peta. Yang mana ya di sini kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan peta atau globe. Kartografi bersinggungan dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Kartografi dan geografi sebetulnya sangat dekat dan bergantung satu sama lain. Berkat kedua bidang ilmu ini kita dapat memahami bumi dan posisi kita di atasnya. Kartografi diduga sudah ada sejak 7000 sebelum Masehi, sejak penemuan lukisan di dinding di gua. Lukisan tersebut diyakini sebagai peta tertua di dunia yang menjelaskan lokasi sebuah kota di Anatolia kuno. Kartografi kemudian berkembang di tahun 600 sebelum Masehi dan dipelopori oleh bangsa Yunani dan Romawi. Sejak saat itu, orang-orang berlomba-lomba untuk membuat peta dunia. Peta dunia pertama dibuat oleh seorang filsuf Yunani bernama Anaximander. Setelah itu Ptolemy menerbitkan risalah kartografi yang berjudul Geographia. Bangsa Arab, India, dan Cina juga mulai berperan dalam mengembangkan bidang ini. Yang pertama kita masuk dalam langkah-langkah dalam kartografi. Walaupun pembuatan peta kini sudah memanfaatkan teknologi, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kartografi. Pembuatan peta dimulai dari pengumpulan data terkait wilayah atau area yang akan digambar. Kemudian hasil tersebut digambar pada media yang telah ditentukan. Terakhir, peta yang telah dipastikan kesesuaiannya dengan data kemudian dicetak. Selanjutnya adalah klasifikasi kartografi. Secara umum, kartografi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kartografi umum dan kartografi tematik. Kartografi umum merujuk pada pembuatan peta yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Peta tersebut memuat variasi aspek yang berhubungan dengan sistem lokasi dan referensi. Peta jenis ini biasanya diproduksi dalam seri. Salah satu contohnya adalah seri peta topografi berskala 1:24 yang diterbitkan oleh USA Geological Survey. Sementara itu, kartografi tematik merupakan pembuatan peta dengan tema geografis yang lebih spesifik. Peta ini diperuntukkan bagi kelompok orang yang spesifik pula. Misalnya, peta yang berisi informasi demografik seperti peta kepadatan penduduk. Selain itu, ada pula peta suhu, peta curah hujan, peta aliran sungai, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah syarat dalam kartografi. Karena peta dibuat agar dapat dipakai oleh masyarakat, peta harus mampu menjadi media komunikasi informasi ruang, membantu pekerjaan dan desain, serta memudahkan analisis data spasial. Supaya peta yang diproduksi dapat berfungsi dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuannya, syarat-syarat berikut ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah arah pada peta harus benar. Yang kedua, jarak pada peta harus sesuai dengan skala. Yang ketiga, bentuk peta harus menyerupai bentuk yang sesungguhnya. Kelima, luas peta harus tepat. Dan yang terakhir adalah menyertai legenda peta untuk menjelaskan keadaan.
Dan kita masuk pada kekurangan peta dan keterbatasan peta. Peta berdasarkan skala berturut-turut adalah informasi yang ditampilkan terbatas sesuai dengan skala yang digunakan dan menampilkan informasi sesuai kebutuhan. Nah, di sini kekurangan peta atau keterbatasan peta yang pertama adalah tidak semua orang pandai membuatnya yang bisa dibaca orang. Yang kedua, biaya biasa mahal. Untuk peta besar, penyimpanan memakan ruang. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.